Saya sudah bilang jangan sampai hamil. Kamu harus gugurkan. Tapi Pak, saya bangga punya anak dari orang yang terhormat seperti Bapak. Biarpun haram. Kamu antar pembantu itu pulang ke kampung. Dan suruh dia gugurkan kandungannya. Kalau dia menolak, Pak? Kamu paksa. Kamu kasih uang. Dan kamu rayu dia. Penyakit lamanya kambuh lagi, Pak. Mama kan udah bilang rambutnya jangan diikat, sayang. Tuh, teh lalatnya yang besar itu kelihatan, aduh jelek sekali, nak. Indah! Adi! Indah, aku nggak apa-apa kok. Kamu sampai gini sih? Aduh. Ini bener-bener film drama tahun 50-an. Mau sampai kapan aku menampung keberanian aku untuk mengungkapkan ini semua sama kamu? Kayaknya nggak mungkin deh, Adi. Orang tua aku pasti nggak akan bisa nerima. Karena aku masih kuliah, belum selesai, dan kamu belum dapat kerja. Aku akan cari pekerjaan. Dan masalah kuliah kamu masih tetap boleh kuliah kok. Ya, tapi... Udahlah Indah, percaya deh sama aku. Semua pasti akan berjalan dengan lancar. Papa sebetulnya meragukan keinginan si Adi itu. Apa kita nggak terlalu cepat melamar gadis itu? Kita kan belum kenal. Apakah dia sederajat dengan kita? Dan Mama mesti ingat, kita ini masih keturunan darah biru loh. Kalau Papa boleh tahu, asal kamu itu dari mana? Kata orang tua saya berasal dari Jogja. Dari desa Ponorogo, Om. Apa nama desa kamu, Sun? Ponorogo, Pak. Kalau Papa berangkat sekarang juga, rasanya percuma, Pak. Itu kan hanya rasa takut Papa saja. Pak, yang namanya Indah itu banyak. Yang orang Ponorogo juga banyak. Jadi nggak mungkin kan, Pak? Tapi perasaan saya, Mah. Itu cuma perasaan, cuma rasa takut Papa saja. Karena selama ini Papa dikejar-kejar rasa bersalah, membiarkan Sumira tidak menggugurkan kandungannya. Lagi pula mana mungkin Sumira itu bisa menyekolahkan anaknya di Jakarta, di kampus yang mahal pula. Dia itu orang kampung, orang udik. Coba berpikir tenang, Pak. Yang jernih. Kalau sampai sekarang Papa cari Sumira, bukan saja Pak Yusak yang curiga sama Papa, tapi Ibu Indah juga akan curiga dan mengetahui kejadian 20 tahun yang lalu. Ya gitulah Mbak, namanya juga anak satu-satunya, pasti gede-gedean. Ma, Mbak, aku telepon lagi nanti ya. Ya, oke, bye. kita kan mau ngelamar nih. Papa harus pakai pakaian apa ya? Supaya kelihatan mantap, berwibawa. Papa ini nggak usah ngomongin baju. Tahu nggak yang mesti dipikirin apa? Itu tai lalat di belakang kuping. Malu sama besan, Pak. Dioperasi kek atau diapain? Katanya si Rudi punya tuh orang yang bisa ngilangin tai lalat seketika. Aduh, Mama kok ngomongin tai lalat? Emang tai lalat sih segede tokek, ya. Tapi ini jimat. Jimat, mah. Ini yang bikin Papa jadi sukses. Daripada kamu ngomongin tai lalat, mendingan kamu telepon Rudi. Suruh Rudi ke sini. Kita kan harus membicarakan itu loh. Membicarakan gedung tempat resepsi pernikahan anak kita. Coba kamu teleponnya. Suruh ke sini. Iya dong. Kamu itu bertekad mau menikah. Apa kamu sudah siap? Papa tanyakan ini karena kamu itu masih terlalu muda. Masih banyak sekali yang bisa kamu lakukan. Papa bukan menolaknya. Tapi Papa tidak ingin kalau suatu hari nanti kamu akan menyesalinya. Iya, penyesalan itu akan ada, Pak. Kalau Indah putus sama Adi. Indah kan cinta banget sama Adi, Pak.
Dan ini udah mantep pilih dia. Ya baiklah kalau begitu. Kamu sekarang temui Adi dulu biar papa sama mama berumbuk dulu ya. Bagaimana? Kenapa tidak, Pak? Kan kita memang sudah lama menginginkan Indah cepat menikah. Kita akan cepat punya cucu. Dan rumah kita akan ramai seperti impian kita, Pak. Bukan itu yang saya tanyakan. Tapi bagaimana status Indah? Kamu pasti tahu, setiap anak yang akan menikah, dia harus minta izin dari orang tua aslinya. Dan itu berarti kita harus memberitahu siapa Indah sebenarnya. Tapi, Pak... Sudahlah, Mam. Sekali ini, Mama tidak bisa berkilah lagi. Kita harus memberitahunya. Kalau tidak, semuanya akan menjadi runyam nanti. Tapi Mama nggak tega kalau mengatakannya di saat Indah bahagia seperti sekarang ini. Indah akan hancur. Dia akan malu. Papa nggak mikir kalau sampai Adi tahu bahwa Indah itu bukan anak kandung kita. Adi akan meninggalkan Indah, Papa. Adi nggak mungkin seperti itu. Dia mencintai Indah. Dan dia akan menerima Indah apa adanya. Pak, Adi mungkin aja nggak begitu, nggak meninggalkan Indah. Tapi bagaimana dengan papanya? Pak Yusak itu pengusaha terkenal. Dia pasti akan memperhitungkan bibit, bebet, bobot menantunya. Mama nggak bisa membayangkannya. Sekarang ini Pak Yusak tahu kalau Indah itu anak kita. Makanya dia menyetujui untuk melamar Indah. Tapi coba kalau sampai dia tahu bahwa Indah itu bukan anak kita. Dia pasti tidak akan merestuinya, Pak. Coba Papa pikirkan itu. Ya, tapi Ma ini... Pak, tolong. Tolong sekali. Biarkan saja masalah ini, Pak. Mama yakin selamanya Indah akan bahagia kalau sampai dia tidak tahu rahasia ini. Biarkan ini menjadi rahasia kita ya, Pak. Setelah kita nikah nanti, rencana kamu apa? Apa masih tetap mau tinggal di rumah sini? Atau kita mau pisah? Pengen tuh sama orang tua dulu. Bagaimana, Om? Kalau memang sudah tekad kalian demikian, sebagai orang tua, kami merestuinya. Makasih, Papa. Terima kasih banyak, Om. Ya, Lalu selanjutnya gimana, Om? selanjutnya ya terserah orang tua Adi. Baik, nanti Adi sampaikan sama orang tua Adi. Ya, Jadi kapan, Pak, rencana Papa ngelamar Indah buat Adi? Kalau papa itu maunya buru-buru. Tapi nggak tahu ya mama ya. Gimana, Ma? Selamat sore, Pak. Nah, ini dia yang saya tunggu. Ruth, mulai besok, kamu harus cari gedung yang bagus untuk pernikahannya Adi. Menikah? Ya, Papa ini gimana sih? Pak, kayak nggak tahu selera Om Rudi aja. Ntar dia malah pilih gudang beras lagi buat resepsi Adi. Udah, Pak. Biar Adi sama Indah yang milih tempat resepsinya ya. Ntar tinggal Om Rudi aja yang ngurus administrasinya. Oke. Ada satu hal lagi yang perlu kamu ketahui. Calon besan saya, pasti kamu ingat. Siapa, Pak? Darwis Subandi. Oh, iya ya. Saya ingat, Pak. Rekan bisnis Bapak dulu. Betul. Sekarang kita mau lihat kemana dulu? Ke Hyatt, Mulia, atau Four Seasons? Iya. Gimana, Om? Terserah kalian. Kalian yang pilih, nanti yang ngatur. Oke?
berhenti di sini dulu ya. Loh, kenapa Om? Ada yang perlu Om bicarakan sama papa kamu. Nanti biar Om naik taksi aja. Ya? Kok nggak jadi ikut? Ya udah, nanti Adi kasih tahu gimana keputusannya ya. Aduh Pak, saya bulan-bulan ini sibuk sekali ini. Pagi ini saja saya harus ke Singapura. Nanti sore saya kembali ke Jakarta, tapi ada rapat perkawinan untuk anak saya itu Pak. Betul Pak. Bagaimana Pak ya? Kalau Bapak tidak keberatan, bagaimana kita buat janji baru 1 bulan lagi Pak? Ya, baik Pak Darsono. Jadi silakan hubungi saya 1 bulan lagi ya. Terima kasih Pak, salam saya untuk Ibu. Ya, baik. Ada apa, Ruth? Indah, Pak. Kenapa Indah? Adi. Adi Indah. Adi kenapa? Maksud saya tidak bisa mengantar Adi dan Indah untuk mencari tempat resepsi, Pak. Saya mau minta cuti. Aduh, Rudi. Kamu tuh ada-ada aja. Sudah tahu kita sibuk semua persiapan pestanya si Adi. Kamu kan tangan kanan saya. Semua urusan tanggung jawab kamu. Malah kamu minta cuti lagi. Ada apa sih, Ruth? Tapi saya betul-betul perlu istirahat, Pak. Kenapa? Kamu sakit? Kalau sakit ini malam ke dokter. Periksa. Saya hanya perlu istirahat 3 hari, Pak. Mungkin saya akan ke kampung mengunjungi saudara saya, Pak. Kamu serius? Iya, Pak. Jadi kamu tidak menyesal? Tidak melihat Adi bertunangan? Tentu saya menyesal, Pak. Tapi saya betul-betul perlu istirahat. Baiklah, saya berikan kamu izin untuk istirahat. Tapi kamu harus janji. Hanya 3 hari, Ruth. Karena saya butuh kamu untuk mempersiapkan pesta pernikahan Adi yang meriah. Saya mau kamu semua yang menanganinya. Mengerti, Pak. Saya nggak bisa berpikir macam-macam lagi, Ma. Nggak bisa. Loh, nggak bisa apa, Pak? Saya jelas melihat, Ma. Dia punya tai lalat yang sama dengan Pak Yusak di telinga sebelah kiri. Apa itu bukan pertanda? Saya harus cari Sumira. Harus. Kamu mau cari Sumira di mana? Dia belum tentu ada di kampungnya, Pak. Pokoknya saya akan cari sampai ketemu. Mah, kalau sampai mereka menikah, mereka itu adik kakak. Perkawinan sedara. Itu haram hukum memang. Pak, tunggu, Pak. Tunggu apa lagi? Membiarkan sampai mereka menikah? Tidak. Saya tidak akan membiarkan. Sebelum pernikahan itu terjadi, saya harus tahu siapa Indah sebenarnya. Tapi, Pak, kalau ternyata mereka itu adik kakak, apa yang mau Papa lakukan? Papa mau terus terang sama Pak Yusak? Itu kan bunuh diri kan, Pak? Mah, lebih berdosa lagi, Mah, kalau kita membiarkan mereka menikah. Saya nggak mau itu terjadi. Sumira, kenapa kowe, Ndok? Ndok, kenapa kowe jawab, Dok? Ojo nangis. Pak, kenapa ini anak saya, Pak? Saya disuruh majikannya mengantar Sumira. Dia hamil. Rumahnya bagus banget, Mbak. Mbak yang nata ya? Ya, kebetulan memang saya suka nata-nata gini. Mari, silakan duduk. Iya, terima kasih. Indah tuh cantik banget, Mbak. Waktu hamil ngidam apa sih, Mbak? Nggak ngidam apa-apa kok. Indah itu anaknya nggak pernah ngerepotin, jadi Ngobrolnya stop dulu. Nanti kita sambung lagi. Sekarang kita bicara yang penting-penting dulu. Pak Yusak, saya sudah menanyakan ke Indah tentang niat mereka. Sebagai orang tua, kami mendukungnya.
Dan kami mendoakan agar niat mereka itu diberkahi oleh Allah. Saya juga ingin agar niat mereka itu direncanakan sebaik-baiknya. Semuanya harus sempurna. Supaya acara itu bisa menjadi kenangan buat kita semua. Jelas dong Pak Darwis. Adi itu kan anak saya satu-satunya. Saya sudah siapkan acara pernikahan nanti sebagai satu acara yang pantas kita kenang. Dan saya sudah siapkan acaranya, tinggal menunggu persetujuan dari Pak Darwis. Oh, saya setuju saja. Pak Darwis sama Ibu tenang aja. Pokoknya semua pasti saya ngatur. Wong anaknya namanya aja Indah, saya juga kan namanya Indah. Jadi pestanya harus indah. Oke, bye. Pak, setelah ketemu Indah, menurut Papa, Indah itu mantu idaman Papa bukan? Jelas dong, Ma. Dia itu memang menantu idaman Papa. Cantik, dari keluarga baik-baik. Dan yang terutama Papa kenal dengan orang tuanya, Pak Darwis Subandi. Dia itu pengusaha yang sukses. Jadi, Papa sangat setuju kalau Adi menikah dengan Indah. Ma, tapi ada satu hal yang sangat mengganjal pikiran Papa. Apa? Itu loh, masalahnya Tasya, putri Pak Tommy. Kita kan pernah berjanji 3 tahun lalu untuk menjodohkan Adi dengan Tasya. Itu kan cerita lama, Pak. Semenjak Tasya sekolah di luar negeri, mereka nggak pernah berhubungan. Cinta monyet namanya juga. Iya, Papa mengerti, Ma. Tapi Pak Tommy itu kan orang yang kita segani. Sekarang, bagaimana kalau dia tahu Adi akan menikah dengan orang lain? Sedangkan dia dulu pernah bilang kalau Tasya sangat mencintai Adi. Udahlah, Pak. Nggak usah cerita lama diungkit-ungkit lagi. Lagian keluarga mereka juga nggak pernah ngebicarain hal ini lagi. Biarin aja, biar Adi yang nyelesainnya, Pak. Mereka kan berteman sejak kecil. Mama rasa juga cintanya Tasya, cinta seorang teman deh, ya kan? Yusak, aku datang. Pak Tommy, bos besar kita. Ada angin apa ini kemarin, ha? Bukan angin, tapi badai yang membawa saya kemari, Pak Yusak. Badai? Wah, hebat dong. Ayo, silakan duduk. Saya kira saya lebih suka di ruangan, di tempat kita biasa ngobrol dulu. Bagaimana? Bapak lebih tahu dari saya. Ayo. Pak Tommy, ini bagaimana ceritanya ini? Kok sendiri aja? Ibu kemana? Tasya pulang dari Australia hari ini. Jadi nyonya menjemput ke airport. Mama, coba sini lihat. Ada siapa yang datang?
Pak Tommy, dengar-dengar katanya tankernya udah banyak nih. Ma, tankernya tambah 3 lagi. Oh, bisa-bisa saja ini Pak Yusak. Dalam rangka apa kesini? Mau ngasih proyek buat suami saya nih. Ya, bisa. Jadi resminya, saya datang kemari untuk mengingatkan janji kita tempo hari. Iya, 3 tahun yang lalu kita sangat senang melihat Adi dan Tasya saling mengasihi. Makanya itu kan kita sepakat untuk menjodohkan mereka. Ya, sayangnya Pak Tommy menyekolahkan Tasya jauh-jauh ke Australia sana. Setahu saya, sejak itu mereka tidak pernah berhubungan. Telepon, apalagi surat, Pak. Iya Pak Tommy, kalau saya tanya sama Adi selalu jawabnya, mungkin Tasya udah punya pacar bule, gitu katanya. Kalau ditelepon susah dihubungi lah dan sebagainya. Pak Tommy sih sekolahin anak jauh-jauh ke Australia. Kayak di Indonesia nggak ada sekolah aja. Itu semua betul dan saya menyadari kekeliruan saya. Tapi saya tahu persis, Tasya sangat mencintai Adi. Iya, saya juga merasakan itu. Tapi istri saya bilang cinta mereka itu kan hanya cinta monyet, Pak. Itu tidak mungkin, Bu Yusak, Pak Yusak. Kemarin Tasya nelpon, katanya mau pulang kemari. Dan sekarang dia pasti sudah ada di airport. Yang hebatnya, dia hanya pulang untuk Adi. Kangen katanya. Udahlah Pak Tommy, biarin aja Adi yang ngurusin masalah ini. Kita serahkan sama mereka saja. Oh, tidak bisa begitu dong. Masa depan anak-anak kan harus kita yang memutuskan. Betul Pak Yusak? Ya, Pak Tommy betul. Mungkin Pak Tommy kecewa mendengar berita ini. Makanya saya mohon maaf sebelumnya Pak Tommy. Anak saya Adi berencana akan menikah secepatnya. Dan gadis pilihannya itu bernama Indah. Ya, kalau memang kenyataannya memang demikian, apa boleh buat? Saya terpaksa menerimanya. Pada waktu itu dia masih berusia 15 tahun. Dia lebih tahu dari saya bagaimana penderitaan Sumirah. Tolong ceritakan. Setelah penduduk tahu kalau Sumirah itu hamil di luar nikah, penduduk sini tuh menganggapnya sampah, kotoran yang harus mereka buang jauh-jauh dari desa ini, Pak. Hei, perempuan sial! Berani-beraninya ya kamu mencuci di tempat kami ini? Kamu mau membagi-bagikan kesialan pada kami? Dasar perempuan gatel, mau apa kamu di sini? Hei, perempuan sundel, jangan lewat sini. Jangan kotori kampung kami. Sana. Dasar bocah sundel. Lu gak kena, balik. Aja balik mana Rene? Kok gawesin kampung? Lu gak kena? Mampus gue. Lempar terus! Aduh, Budi, kenapa lagi mbakmu ini Budi? Sampai keluar darah. Itu Pak De, habis ditimpuki sama orang-orang kampung lagi. Kan Bapak sudah bilang, kamu jangan keluar. Kok masih saja keluar rumah? Sumirah harus dihukum! Hukum apa? Sumirah harus dipasung!
sudah gila. Saya tahu, Mo. Tahu. Tapi saya hanya menyampaikan keinginan masyarakat agar mereka tidak lagi melihat Sumira. Mereka tidak bisa menerima keadaan Sumira. Mereka ingin agar Sumira dipasung untuk menjadi contoh masyarakat agar tidak berbuat zina. Sumira bukan berzina. Susilo, dia dipaksa oleh majikannya yang bejat itu. Kamu ngerti? Sama saja. Apapun yang namanya hamil di luar nikah itu zina. Dan itu hukumnya dosa. Saya mohon, lakukan apa yang mereka minta agar mereka tidak mengusir kamu dan Sumira. Kamu kan tahu, kalau masyarakat sudah marah, mereka bisa berbuat apa saja. Tolong. Tidak, saya tidak akan memasung Sumira anak saya. Anak saya bukan binatang, Susilo. Mo. Edan kamu, Susilo. Kamu memaksa saya. Dulu memang kita ini kawan. Membajak bersama. Mandi di sungai bersama. Menjepret burung bersama. Semuanya sama. Apa itu berarti kamu memaksa saya? Saya hanya melindungi kamu, Mo. Saya tidak mau mereka menyeret kamu dan Sumira keluar. Kamu terlunta-lunta di luar desa. Di hutan. Kamu kan tahu kejadiannya setahun yang lalu. Yang menimpa Pardi. Warga desa kita. Pardi ketahuan berbuat zina dengan Marni, istrinya Joko. Mereka diarak telanjang keliling kampung. Setelah itu mereka dilepas di hutan. Dan tidak diizinkan lagi masuk ke desa ini. Kamu lihat, Mo, apa yang menimpa mereka sekarang. Mereka berdua gila. Gila. Apa kamu mau Sumira jadi begitu? Tidak. Saya tidak mau Sumira sampai macam itu. Mereka tidak boleh melakukan itu. Pak Yusak yang memperkosa saya, Pak. Kenapa saya yang harus menanggung deritanya, Pak? Sudah, Nuk. Kau terima saja, Nuk. Kenapa, Pak Di? Tapi orang-orang sudah pada tidur semua. Hujan lagi. Tadi kita pasukan bakso supaya dia bisa istirahat. Ayo. Duk, di luar sudah sunyi, Duk. Orang sudah tidur semua. Hujan lagi. Nanti Bapak buat gebuaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dipegang, weh. Enak kan? Mbak, saya bikinin teh ya, Mbak, biar lebih segar. Mungkin saya akan melahirkan. Pade, Mbak Sumira mau kemana, Pade? Sumira! Mbak. Jangan, Bapak. Ini dosa saya. Biar saya tanggung sendiri. Saya akan mencari dukun beranak untuk melahirkan anak saya, Bapak. Jangan. Bapak sudah berjanji sama orang kamu sini bahwa kamu tidak boleh keluar. Lebih baik kamu saja cari dukun dulu. Ayo Budi, ayo Budi cari. Ya, Pak. Ayo kita masuk. Ayo masuk, Dok. Ayo, Dok.
Ayo hidupkan. Ayo mati. Sabar dong. Iya, iya Bang. Bang. Sabar dong. Aduh, Papa sakit. Iya. Aduh, sakit. Sabar dong. Aduh. Iya. Ya, terus dong. Sedikit lagi dong. Ayo. Iya. Terus. Sedikit lagi. Iya, sedikit lagi. Alhamdulillah. Aduh, cici kita benar ya. Cantik. Ya. Mama itu dulu ya. Pade, Mbak Sum, saya sudah cari kemana-mana. Tapi nggak ada dukun beranak yang mau menolong Mbak Sum. Nggak apa Budi. Mbakmu ini sudah lahir dengan selamat. Tuh bayinya cantik loh. Bapak, Dek Budi. Anak ini akan saya beri nama Indah. Sesuai dengan janji saya, Pak. Dek Budi. Kenapa, Pak? Enggak apa-apa. Di mana Indah itu sekarang, Bu? Setelah Sumira melahirkan bayi itu, Sumira pergi meninggalkan desa ini. Dan dia menitipkan bayinya kepada bapaknya. Bapaknya sempat mengurus anaknya selama 1 tahun. Tapi beliau meninggal dunia. Dan setelah itu, bayi Indah diadopsi oleh orang kaya yang berada di desa ini. Siapa nama orang kaya itu? Orang kaya itu bernama Darwis Subandi. Ini haram menurut agama. Dasar hukum diharamkannya tersebut, Allah telah mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwantukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwantukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa raba'ibikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abna'ikum allati min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Seandainya, Pak, perkawinan saudara itu tetap dilaksanakan, saya dengar keturunannya akan cacat, Pak. Begini ya, bukan hanya sekedar cacat. Allah sudah jelas memberikan hukum di dalam Al-Quran surat An-Nisa tadi. Lebih daripada itu, kelak Allah akan memberikan suatu balasan di mana manusia mengingkari kepada ayat-ayatnya, sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Yang artinya kurang lebih sebagai berikut.
orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan mengingkari ayat-ayatnya, terlebih-lebih mengingkari hukum-hukum yang berlaku di dalam surat An-Nisa tadi, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam api neraka yang kekal sepanjang masa. Itulah ayat yang dijelaskan di dalam Al-Quran mengenai hukum-hukum yang berlaku bagi orang-orang yang mengingkari akan hukum-hukum itu. Kalau saya tidak ungkapkan, itu berarti semua akan menjadi dosa saya. Semua akan menjadi tanggung jawab saya. Karena saya membiarkan dua saudara kandung menikah. Saya tidak mau. Tidak, saya tidak mau. Saya sudah banyak berbuat dosa dan tidak mau menambah dosa lagi. Saya harus mengatakan semua ini kepada Pak Yusak sebelum pernikahan ini terjadi. Harus. Apapun risikonya. Walau Pak Yusak akan membunuh saya. Mama kok menangis? Apa Mama sudah tahu masalahnya? Enggak, Pak. Mama hanya menyesalkan. Kenapa dulu Papa mengizinkan Tasya sekolah di luar negeri? Kenapa memangnya? Coba Papa lihat sekarang hasilnya. Hancur, Pak. Hancur bagaimana? Hey man, how are you? Tasya, bukan saatnya kamu aneh-aneh begini. Pakai haimin segala. Harusnya kamu tuh lebih sedih dari Papa tahu. Man, hidup jangan dibikin sedih dong, Dad. Bagaimana Papa tidak sedih? Adi akan menikah dengan gadis lain. Hah? Tasya, kamu harus terima kenyataan ini. Kamu sabar ya, Nak. Adi akan menikah dengan gadis lain. No problem, Ma. Itu sih masalah kecil. Sekarang gini aja, mau bantuin apa enggak? Sekarang Mama sama Papa tinggal atur waktu, tanggal, tempat, kapan Tasya sama Adi nikah, oke? Ya. Ya, bagaimana, Bu? Aduh, Ibu ini ada-ada aja. Urusan bunga-bunga untuk akad nikah atau resepsi, itu urusan istri saya. Masa saya yang ngurus, Bu? Ya, Ibu bisa hubungi istri saya besok ya. Siang-siangan aja, Bu ya. Baik. Terima kasih, Bu. Ya. Rudi. Sudah kembali kamu. Ada yang ingin saya bicarakan. Penting sekali. Sangat-sangat penting. Demi kebaikan kita semua, Pak. Ya, memang harus yang baik-baik. Tidak ada yang bisa menghalangi perkawinan Indah dan Adi. Jadi ya, bicara saja. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.